Kami di sini dari kelompok mata kuliah Kimia Umum kelas C akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai peran kimia dalam kehidupan. Kelompok kami beranggotakan sebagai berikut. Untuk topik yang kami pilih ialah instalasi pengolahan air limbah pada industri farmasi yang nantinya akan biasa disingkat menjadi IPAL. Sebelum membahas topik utama mengenai apa itu IPAL dan bagaimana cara melakukannya, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu industri farmasi. Menurut Permenkes nomor 1799 tahun 2010, industri farmasi merupakan badan usaha yang memiliki izin dari pemerintah untuk melakukan pembuatan obat atau bahan obat, mulai dari pengadaan bahan awal, produksi, pengemasan, pengawasan mutu, pemastian mutu, sampai diperolehnya obat tersebut untuk didistribusikan. Industri farmasi memiliki peran dalam pengadaan obat-obatan untuk peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat. Namun, industri farmasi juga memiliki potensi untuk menimbulkan berbagai dampak terhadap lingkungan. Salah satunya ialah limbah yang dihasilkan. Limbah itu sendiri adalah bahan-bahan yang terbuang atau yang dibuang dari suatu sumber aktivitas manusia maupun proses-proses alam. Limbah dapat dikatakan juga sebagai bahan yang belum mempunyai nilai ekonomi atau bahkan mempunyai nilai ekonomi yang negatif. Limbah yang dihasilkan oleh industri farmasi itu sendiri ialah limbah padat, limbah gas dan udara, serta limbah cair. Pada topik kali ini, limbah yang akan kita fokuskan untuk dibahas adalah limbah cair dari industri farmasi. Limbah cair dari industri farmasi biasanya berasal dari bekas cucian peralatan produksi dan laboratorium, kamar mandi atau toilet, serta bekas reagensia di laboratorium. Penanganan limbah cair yang tidak benar akan berdampak buruk, karena limbah cair itu sendiri jika langsung dibuang tentunya akan sangat membahayakan lingkungan dan masyarakat akibat tercemarnya air, seperti tercemarnya aliran sungai. Maka dari itu, perlu adanya pengolahan berupa IPAL yang kita sebutkan di awal. Untuk mengetahui apa itu IPAL dan bagaimana cara kerjanya, kami sudah melakukan wawancara kepada salah satu narasumber yang dapat menjawab pertanyaan tersebut. Berikut adalah penjelasan dari narasumber yang kami wawancarai. Ya, kita kan produksi obat hewan, ya itu dari hasil produksi tersebut pasti ada limbahnya. Limbah yang dihasilkan dari hasil kita, misalkan kita selesai produksi itu hasil cuci. Nah itu jadi hasil limbah tersebut kita alirkan ke IPA, yang disebut IPA adalah instalasi pengeluaran air limbah. Itu nanti ada 4 bab. Bab pertama itu untuk penampungan, nanti terus bab kedua itu sistemnya untuk aerasi, aerator, terus bab ketiga itu untuk perendapan, nanti bab keempat itu hasilnya. Ntar detailnya mungkin Pak Agus, tapi secara gambaran seperti itu. Nah, IPAL ini memang persyaratan dari Dinas Lingkungan Hidup. Jadi setiap industri, sebenarnya setiap industri itu harus punya pengolahan limbah. Jadi misalkan dia cair, ada pengolahan limbah cair. Kalau misalkan dia padat, ya mungkin bisa diolah sendiri bagus. Kalau enggak, pihak ketiga. Kita juga sebenarnya limbah padat ada, cuman hanya untuk penampungan TPS saja, tempat pembuangan sementara, tempat penampungan sementara limbah B3. Itu nanti biasanya dikumpulkan dulu, nanti pihak ketiga yang akan mengangkut dan juga memprosesnya, karena kalau padat itu kan agak sulit ya untuk ininya, untuk pengolahannya. Nah ini yang ada kita IPAL. Nah itu tadi dari Dinas Lingkungan Hidup mensyaratkan untuk setiap industri itu punya pengolahan mandiri atau tadi bekerja sama dengan pihak ketiga. Nah
Selain itu dari hasil limbah kita analisa tiap bulan. Jadi ada peraturan Menteri Lingkungan Hidup itu nomor 5 tahun 2014 itu mensyaratkan, jadi kayak kita kan industri obat hewan, itu ada kalau nggak salah di lampiran 39 itu ada parameternya apa aja yang harus diperiksa. Kalau nggak salah 5 atau 6 parameter gitu. Jadi kayak pH, COD, BOD dan sebagainya. Nah ini kita juga kerjasama dengan Laboratorium Lingkungan Hidup di sini di PT Kehati Lab di Serpong juga dekat sini. Jadi tiap bulan, harusnya setiap tanggal 5 sih, setiap tanggal 5 kita ngirim sampel ke mereka, nanti mereka yang menganalisa berdasarkan peraturan menteri tersebut, permen tersebut, nanti apakah masuk syarat atau tidak, itu tiap bulan. Dan sampai saat ini sih selalu baik masuk syarat. Kita sistemnya pakai alami ya, gitu, nggak kimianya sedikit. Ada gamping di sini, kemudian bak 1. Ini proses penampungan limbah dari produksinya, kita tampung di bak 1. Kemudian kita transfer pompa ke bak 2. Ini bak 2. Oke. Nah, kemudian di sini di proses aerasi pakai alat aerator ini yang pengaduknya. Nah, sebelum masuk ke bak juga kita kasih semacam apa ya namanya, air terjun ini ya. Jadi itu juga ada fungsinya biar menambah oksigen lagi juga ke airnya. Nah, dari bak 2 kemudian kan dia overflow nih, dia overflow ke bak 3. Dari bak 3 dia ditransfer lagi, dibalikan lagi ke bak 2. Oh, jadi di bak 2 sama bak 3 dia muter Ya, gitu. muter, jadi biar airnya jalan terus sehingga oksigennya juga akan hidup. Oh. Syarat air hidup kan syarat oksigen di air itu, menjaga oksigen di air itu harus sirkulasi terus. Oh. Gitu. Kalau airnya mati, pasti kadar oksigennya juga akan hilang lama-lama dan akan bau. Oh. Ciri air mati kan satu, bau, terus warnanya juga biasanya berlumut keruh gitu kan. Iya. Nah, dari bak 3 kalau airnya penuh lama-lama kan overflow tuh, dia lari ke bak 4. Kelebihan dari bak 3-nya dia ke bak 4. Nah, di bak ini ada ikan. Oh. Nah, itu sekalian fungsinya untuk monitoring lah, biasanya kondisi airnya itu layak ke lingkungan. Nah, dari bak 4 baru overflow-nya ke limbah produksi ada di tanah. Tapi di antara 4 bak ini yang berpengaruh paling besar terhadap pengolahannya itu di bagian yang bak mana, Pak? Ini Di bak 2 sama 3 ya? ini yang paling menjaga lah gitu, karena kita prosesnya kan di proses aerasi biologinya. Oh. Dari sini terus ke ini balikin lagi, terus diputar, karena pasti kan namanya limbah ada ampas ya. Nah. Ampas produksinya kan kita langsung ke sini. Nah, itu kenapa bisa jadi bening, ya itu ada bakteri di situ. Kita mengandalkan bakteri biar mengurai si endapan itu. Makanya harus ada oksigen tinggi ya biar hidup, karena bakteri makhluk hidup. Kalau airnya mati, oksigennya hilang atau kecil, mati oksigennya. Bakterinya mati juga. Tapi di sini selain pakai aerasi biologi di sini, bakterinya ada makanan tambahan untuk bakterinya? Ada. Itu kita kasih asupan NPK, NPK. Oh. Gitu. Jadi buat kalau misalkan kurang mungkin limbahnya atau apa, kita kasih setiap hari paling 1 gram. Oh. Jadi kayak buat supaya menjaga dia tetap makan lah, berkembang biak juga.